Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan mempelajari bersama, membaca dan mempelajari bersama surat nasihat yang agung yang disampaikan oleh Al-Imamul Hafidh Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, salah satu ulama dari negeri Andalus, dari mazhab Malikiyah. Tatkala kedua anaknya sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai memahami sebuah nasihat, bukan lagi anak-anak yang hidupnya itu hanya menjalani fitrah dan nurani, tapi sudah bisa berpikir dan menerima nasihat, yakni untuk menjalani kehidupan. Masih melanjutkan tentang hal-hal nasihat beliau tentang hal-hal yang dilarang oleh agama agar dihindari, karena agama itu memiliki dua sisi penting, dua sisi utama. Yang pertama, kebaikan untuk dikerjakan. Yang kedua, keburukan untuk ditinggalkan. Oleh karena itu dalam Sahih Muslim, Hudzaifah ibn al-Yaman beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bertanya kepada beliau, itu seringnya, banyaknya bertanya tentang kebaikan untuk mereka amalkan. Dan hadis-hadis tentang itu amat sangat banyak sekali. Hadis yang diawali dengan pertanyaan kepada Rasulullah, ayyul islami afdal, yang mana Islam yang lebih utama, amal apa yang paling baik, dan hadis-hadis semacam itu sangat banyak. Lihat misalkan sebuah contoh gampangan, awal-awal Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman itu penuh dengan hadis-hadis semacam itu. Semangat menunjukkan semangatnya para sahabat untuk bertanya tentang kebaikan, untuk mereka amalkan kebaikan tersebut. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, tapi saya seringnya bertanya tentang kejelekan, khawatir an yudrikani, makhafata ay yudrikani, khawatir nanti kejelekan itu akan menerpa diriku dan beliau enggak tahu. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau mengatakan, la ya'riful Islam man la ya'rif al-jahiliyah. Tidaklah orang itu bisa kenal Islam dengan baik kalau dia tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Jadi ada dua sisi. Sisi kebaikan yang dianjurkan, yang diperintahkan, dan sisi kejelekan yang diwaspadai, disampaikan untuk diwaspadai. Beliau rahimahullah mengatakan kepada kedua putranya, wa iyyakuma warriba, hindari kalian berdua, hindari perbuatan riba. Fa innallaha ta'ala qad naha anhu, karena Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Wa tawa'ada bi muharabati man lam yatub minhu, dan Allah berjanji akan memerangi orang yang tidak bertaubat dari riba. Faqala azza min qail, yani maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa qala ta'ala yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan riba sedikit apapun, sekecil apapun. In kuntum mu'minin, jika kalian itu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian enggak mau melakukan, enggak mau meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallah, maka umumkanlah akan ada perang dari Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Dan Allah juga berfirman, yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangbiakkan sedekah. Para hadirin azani Allah wa iyyakum. Riba adalah salah satu yang mesti sering disampaikan, dipertegas kepada keluarga kita tentang hukumnya dan bahayanya. Kalau kita cermati ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang riba, akan kita katakan riba itu dosa terbesar setelah syirik dan pembunuhan. Dosa terbesar adalah riba. Cermati ayat-ayat yang berkaitan dengan riba. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, sampai akhir dari lembar tersebut. Yang ayat itu berbicara tentang masalah riba. Akan kita temukan fakta-fakta yang menunjukkan ngerinya perbuatan riba. Pertama, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tegas, sekecil apapun riba harus dihindari. Itu yang pertama. Dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan apapun yang tersisa dari riba. Ma mausulah, artinya adalah mengandung makna umum. Sebesar apapun, sekecil apapun, bentuknya apapun, modelnya bagaimanapun, yang penting itu ada cangkut pautnya dengan riba, maka harus ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan tentang meninggalkan riba, masalah riba ini dengan keimanan. In kuntum mu'minin, jika kalian masih beriman, tinggalkan riba. Jika kalian masih beriman, tinggalkan riba. Konsekuensinya, enggak mau meninggalkan riba, maka imannya dipertanyakan. Jadi imannya bermasalah. Ini T. Yang ketiga, ancaman Allah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Dan tidak akan ada seorang pun yang menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengancam perbuatan riba itu akan diancam dengan kehancuran. Yamhaqullahu ar-riba, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa pelaku riba itu tatkala dibangkitkan oleh Allah di alam akhirat nanti, dia bangkit dalam kondisi kayak orang yang kesurupan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. 5 ancaman, 5 hal yang Allah sebutkan dalam satu rangkaian ayat yang menunjukkan besarnya dosa riba ini. Ini Al-Qur'anul Karim. Belum kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ancaman riba. Dan riba kalau sedikit masuk ke hukum fikihnya, riba maklum bahwasanya riba itu ada dua. Riba itu ada dua. Riba al-qard, riba yang kaitannya dengan utang piutang. Yang kedua, riba al-bai', riba yang kaitannya dengan jual beli. Riba al-qard, riba yang kaitannya dengan utang piutang.
dan ribal bay', riba yang kaitannya dengan jual beli. Ribal qard inilah riba jahiliyah, riba yang sudah ada dan kondang di zaman jahiliyah. Riba zaman jahiliyah itu ada dua bentuk. Riba jahiliyah atau riba utang piutang itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dan itu yang paling kondang, yang masyhur di zaman jahiliyah, jika disebut dengan lafadz riba maksudnya itu riba ini, karena itu riba yang paling masyhur di zaman jahiliyah, yaitu jika ada terjadi utang piutang, lalu pihak yang utang nggak mampu untuk melunasi pada waktu yang ditentukan, lalu minta diundur waktunya, maka pengunduran waktu itu dihitung dengan penambahan uang hutangnya. Gambarannya A utang sama B. Ini model riba di zaman jahiliyah. A utang sama B, anggaplah 5 juta. Dengan kesepakatan dibayar tahun depan. Akhir waktu pembayaran tahun depan. Sekarang akhir Dzulqa'dah, berarti dibayar akhir Dzulqa'dah tahun depan 5 juta. Misalkan begitu. Di zaman jahiliyah para ikhwah, jika A utang sama B 5 juta, perjanjiannya, kesepakatannya dibayar tahun depan, maka kalau si A mampu membayar sebelum jatuh tempo tahun depan 5 juta balik 5 juta, 5 juta balik 5 juta. Lah, kalau sudah sampai tahun depan itu ternyata si A nggak mampu mengembalikan uang, nggak mampu bayar 5 juta tersebut, maka si B akan datang kepada si A nagih dengan bukti pembayaran atau bukti perjanjian kesepakatan. Ini sudah waktunya bayar si A. Jadi jika si A mampu bayar, selesai urusan, 5 juta dibayar dengan 5 juta. Jika nggak mampu, minta diundur waktunya, yani maka biasanya si A itu akan mengatakan, yani beri aku tempo, kamu akan aku tambahi uang. Beri aku tempo, mundur lagi lah setengah tahun, nanti utangmu aku akan tambahi, aku akan menambahi. Itu riba di zaman jahiliyah. Dalam artian riba itu baru muncul kalau orang itu tidak mampu untuk melunasi dan minta tambahan waktu, maka ditambahi uang pembayaran tersebut. Itu riba yang ada di zaman jahiliyah, dan itu riba yang dikecam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, riba yang model kedua yang juga ada di zaman jahiliyah, tapi yang melakukannya hanya 1-2 orang. Orang-orang yang dikenal jahat, orang-orang yang dikenal nggak punya hati, orang-orang yang dikenal nggak punya perasaan, orang-orang yang dikenal nggak punya kasih sayang. Yaitu kalau dari awal utang sudah minta tambahan pembayaran. A datang ke B, ini utang 5 juta. Kemudian ini B ngomong, kapan bayarnya A? Bayarnya tahun depan. Kalau tahun depan ya nggak bayar 5 juta balik 5 juta, nggak utang 5 juta balik 5 juta, ya 5 juta balik 5 juta 500 misalkan. Sudah disuruh untuk nambahi di waktu awal perjanjian. Ini hampir nggak ada di zaman jahiliyah, dan yang melakukan itu hanya orang-orang yang dikenal pelit, dikenal nggak punya perasaan, dikenal nggak punya hati, dikenal nggak punya kasih sayang, dikenal nggak punya sifat kebaikan kepada orang lain. Itu yang kedua. Tapi jarang yang melakukannya. Di zaman sekarang, riba yang kedua inilah yang lebih kondang. Riba yang kedua ini yang lebih kondang. Jadi orang utang dari awal sudah harus nambahi harga. Itu riba al-qard, riba dain, riba jahiliyah. Riba yang kedua, riba al-bay', riba yang berkaitan dengan utang piutang, riba yang berkaitan dengan riba yang berkaitan dengan
jual beli. Dan pembahasan tentang riba jual beli panjang, dan kajian ini bukan kajian fikih, jadi kajian tentang nasihat. Jadi bagaimana Imam Abdul Walid Al-Baji menasihati putra putrinya jangan sampai terjerumus dalam perbuatan riba. Wallahu a'lam. Wala ta'kula mala ahadin bighairi haqq. Beliau melanjutkan nasihatnya. Wahai anakku, jangan engkau itu makan harta seorang pun tanpa jalan yang dibenarkan. Wa iyyakuma wa malal yatim. Dan hati-hati kalian hindari jangan sampai menzalimi harta anak yatim. Faqad qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim zulman, dengan kezaliman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu telah makan memasukkan api dalam perut mereka. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Dua nasihat yang disampaikan oleh beliau rahimahullah kepada putra-putranya. Pertama, diingatkan, dinasihatkan jangan sampai makan harta orang lain dengan cara yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan, yang boleh adalah makan harta orang lain itu boleh, tapi dengan cara dagang. Mengambil harta orang lain itu boleh dengan cara tijarah, dagang. Asalkan antaralim minkum, dasarnya itu saling ridha antara penjual dengan pembeli. Ayat yang agung ini para ikhwatin azanillahu yani wa iyyakum mengandung dua unsur utama. Yang pertama, larangan memakan harta orang lain dengan cara yang zalim secara mutlak, apapun bentuknya. Bisa jadi perampokan, bisa jadi mencuri, bisa jadi penipuan, bisa jadi apalah bentuknya. Yang penting mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara yang zalim. Karena tidak halal harta seorang muslim kecuali la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali kalau pemiliknya itu ridha hartanya itu dimakan oleh orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah, illa an takuna tijarah. Yang boleh itu mau makan harta orang lain, yang boleh itu adalah dagang. Berarti kalau nggak dagang bagaimana? Di zaman Rasulullah SAW makan harta orang lain itu yang paling kondang caranya adalah dagang, ngambil harta orang lain, mengambil harta orang lain, tapi dia memberi ganti, dan itu dagang, dan itu adalah perdagangan. Semua yang tatkala barang orang lain diambil, kita memberikan gantinya, baik itu bentuknya dagang, bentuknya sewa menyewa, bentuknya upah mengupah, dan yang lainnya, semuanya adalah hal yang dibenarkan oleh syariat. Nah, itu yang pertama. Kenapa para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kezaliman itu bencana dunia, bencana akhirat. Apalagi kalau di dunia orang yang dizalimi itu sampai mendoakan kejelekan kepada yang menzalimi. Rasulullah SAW tatkala memerintahkan Mu'adz ibnu Jabal untuk berangkat ke Yaman di akhir-akhir masa kenabian di tahun 8. Di akhir-akhir masa kenabian berangkat ke Yaman untuk memungut harta zakat. Orang yang mungut harta zakat itu dikhawatirkan mengambil harta orang lain padahal orang itu gak ridho. Maka Rasulullah SAW wanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal, wa iyyakum wa kara'im amwalihim. Hati-hati kamu, jangan sampai mengambil harta mereka yang paling baik-baik. Yani wattaqi da'watal mazlum, hati-hati jangan sampai kamu itu terkena doanya orang yang terzalimi.
fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara Allah dan doanya orang yang terzalimi. Dalam riwayat yang lain dengan tambahan walau kana kafira, meskipun orang yang terzalimi dan berdoa itu adalah orang kafir. Karena Allah itu telah mengharamkan kezaliman pada dirinya sendiri. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Saya mengharamkan kezaliman dari diriku sendiri dan saya mengharamkan kezaliman dari diri kalian. Sebagian para ulama kita mengatakan semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada kemungkinan hukumannya hanya akhirat, kecuali dua. Pasti ada hukuman cashnya dunia sebelum akhirat. Sebagian ilmu mengatakan semua dosa minum khamar, dosa berzina, dosa apalah gitu ya. Ini semua dosa itu ada kemungkinan di dunia ini nggak akan Allah apa-apakan, nggak akan ada azab dunia, nggak akan ada hukuman dunia, kecuali dua. Mesti orang itu akan terkena dampaknya dari perbuatan dosa tersebut sebelum dia mati. Dua itu, yang pertama uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu yang pertama. Yang kedua perbuatan zalim. Yang kedua perbuatan zalim. Oleh karena itu kalau kita lihat sejarah para ikhwah, kalau kita lihat sejarah, tidak ada seorang pun yang zalim kecuali sebelum dia mati dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah orang Jawa itu hukum karma. Tapi kita enggak memberlakukan hukum karma. Tapi yang kita berlakukan adalah kaidah-kaidah ahlul ilm, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, semacam kaidah al-jaza bin jinsil amal yang diambil dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini secara umum. Baik memakan harta orang lain dengan cara yang zalim itu, orang miskin, orang kaya, ini dan yang lain. Terutama para ikhwah, memakan harta orang lain yang dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa yang lainnya, itu adalah kalau yang dimakan, yang dizalimi itu adalah hartanya anak yatim. Oleh karena itu beliau mengatakan wa iyyakuma wa malal yatim. Hati-hati kalian jangan sampai mengambil harta anak yatim dengan cara yang zalim. Kenapa? Kok syariat melarang larangan umum? Tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, termasuk anak yatim, juga orang lain. Tapi dikhususkan, lebih khusus lagi harta anak yatim, lebih dikhususkan, dan ancamannya khusus. Selain ancaman umum yang tadi, juga mendapatkan ancaman yang khusus. Dan kalau kita melihat, membaca ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW tentang bahayanya makan harta anak yatim, itu sangat mengerikan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, gambarannya itu kayak makan api dimasukkan ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka sa'ir. Kenapa? Para ikhwan azani Allah wa iyyakum, perbuatan dosa itu semakin besar pendorongnya dan kecil penghalangnya, maka ancamannya semakin besar. Kalau perbuatan dosa itu pendorong melakukannya besar, penghalangnya kecil, pasti ancamannya besar. Karena kalau tidak, orang itu akan sembrono untuk melakukan perbuatan tersebut. Orang para ikhwah mengambil harta orang lain
itu banyak penghalangnya. Sehingga penghalang-penghalang itu menjadikan orang tersebut nggak mudah melakukan perbuatan tersebut. Arepe maling misalkan, khawatir ketangkep, khawatir terekam CCTV, khawatir ada meninggalkan jejak, khawatir ini, khawatir itu. Sehingga orang kalau mau maling itu mikir-mikir, orang kalau mau merampok mikir-mikir, karena banyak penghalangnya. Maka ancamannya dicukupkan dengan ancaman umum. Tapi memakan harta orang lain, memakan harta anak yatim, itu siapa yang bisa mendeteksi? Ada orang tua, bapak, ibu misalkan meninggal dunia, kaya raya, naik mobil misalkan kecelakaan, dua-duanya wafat, meninggalkan anak kecil umur setahun, laki-laki. Berarti semua harta orang tuanya diwarisi oleh sang anak yang masih bayi umur setahun. Biasanya anak ini mau gak mau akan ada yang ngeramut, dan yang ngeramut itu biasanya keluarganya, entah pamane, entah bibi'e, entah apa. Tatkala si A misalkan ngeramut si anak yatim ini, dan A itu kakak dari yang meninggal dunia, maka dia akan ngeramut anak itu plus ngeramut apa? Hartanya. Sekarang harta itu milik si anak, si bayi, tapi dalam kendali si A, dalam kendali pamannya. Miliknya milik si bayi yang yatim itu, milik si yatim, tapi dalam kendali si A. Tidak akan ada seorang pun yang bisa audit keuangan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, uang itu diapakan? Gak akan ada yang bisa meriksa. Tatkala nanti anak itu sudah umur 20 tahun, 25 tahun kemudian, waktunya harta itu diserahkan. Seandainya diserahkan jauh lebih kurang dari harta yang diwarisi, si anak itu gak akan pernah tahu. Wong pada waktu orang tuanya meninggal dunia, dia masih umur setahun, gak ngerti apa-apa. Anggaplah dia itu ngerti dari orang lain. Di umur 20 misalkan ada yang cerita, sampean dulu nak pada waktu masih bayi bapakmu itu punya perusahaan 4, punya ini punya itu. Nah sampean tanyakan sama paman, perusahaan itu mana gitu. Perasaan apa ya, gak enak dalam hati. Merasa dari kecil diramu, dari kecil diurus, dari kecil dibesarkan, kok tiba-tiba gede-gede nuntut. Ya enggak, itu berat dalam hati. Bahasa orang Jawa itu iwuh pak iwuh gitu. Semua itu akan mendorong orang kalau nggak imannya kuat untuk berbuat jahat terhadap harta anak yatim, dan hampir tidak ada penghalang. Kalau perbuatan semacam ini tidak diancam dengan ancaman yang berlipat, maka orang itu akan mudah berbuat jahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman-ancaman khusus kepada harta anak yatim. Kenapa? Harta anak yatim itu mudah untuk diambil dengan cara yang batil. Di satu sisi Rasulullah SAW memberikan janji besar, pahala besar kepada orang yang sukses di dalam menjalankan amanat ngurusi harta anak yatim, ngurusi anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, kata Rasulullah, saya dan kafil yang ngurusi anak yatim itu di surga semacam ini, kata Rasulullah SAW. Jadi 2 jari ditunjukkan begini mepet tanpa pembatas. Dan kafilul yatim itu ada 2. Kalau yatim itu miskin, kafilul yatim itu cuma ngurusi orangnya dan membiayai dia. Adapun kalau anak yatim ini kaya, maka kafil yatim itu ngurusi anaknya dan ngurusi
hartanya, jangan sampai berkurang. Jangan sampai berkurang. Karena itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang yang ngurusi harta anak yatim, ittajiru fi amwalil yatama hatta la ta'kulahu sadaqah. Yani dagangkan harta anak yatim. Harta anak yatim yang dalam kendali kamu itu gunakan untuk dagang. Hatta la ta'kulahu sadaqah. Sampai yani sehingga jangan sampai dimakan oleh zakat. Jangan sampai dimakan oleh zakat. Dan aturan syariat sangat ketat dalam ngurusi harta anak yatim. Dalam ngurusi harta anak yatim. Kenapa? Beda para ikhwah. Ngurusi harta milik sendiri dengan ngurusi harta yang dalam kendali dia tapi bukan milik dia. Jadi ngurusi harta milik sendiri itu yubna alat tasyahi. At-tasarruf fi milkihi yubna alat tasahi. Wat tasarruf fi milkil ghair yubna alal maslahah. Begitu kata para ulama. At-tasarruf melakukan tindakan dalam barang kepemilikan dia. Ya monggo kerso alat tasyahi, terserah sak mau dia. Saya jualan, ngoten nggih. Jualan kitab. Jualan apalah? Jualan kitab. Kitab ini saya kulaan dengan harga 100.000 misalkan per biji. Barang saya, toko saya, yang kulaan saya, pakai harta saya sendiri, yang jualan saya. Tak jual dengan harga terserah aku. Mau dijual dengan harga yang mahal, ya terserah, konsekuensinya nggak payu. Mau dijual dengan harga yang murah, ya terserah saya, konsekuensi ini gak terlalu banyak untungnya. Mau tak bagi-bagikan, yuk terserah saya. Ini yuk terserah saya. Ini mau tak jual dengan harga di bawah harga kulaan, yuk terserah saya. Wong harta saya sendiri. Yubna alat tasyahi. Tapi kalau sudah harta dalam kendali saya, tapi bukan milik saya. Apa contohnya? Ya harta anak yatim. Harta itu dalam kendali saya, tapi bukan milik saya, milik anak yatim. Contoh yang lain, uangnya pesantren. Uangnya pesantren itu dalam kendali kami. Mau tak pakai opo kan terserah aku. Ini, aku mengatakan tuku sapi, bleh, mangan-mangan, ya melaku. Tuku mujair, melaku, terserah saya. Uang itu dalam kendali saya, tapi bukan uang anak, uangnya umat. Untuk kondisi yang kedua ini super ketat. Kaidahnya itu yubna alal maslahah, dibangun di atas kemaslahatan. Jadi bukan sak karep-karepku dhewe, bukan terserah saya, tapi saya harus mikir yang termaslahat apa, baru saya lakukan. Kalau tidak, maka akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berat harta anak yatim dan memegang harta umat, karena ini berkaitan dengan itu. Oleh karena itu para ikhwah, kaidah syariat dalam memegang harta orang lain itu kan faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kaidah ini kaidah bendahara, diambil dari kaidah harta anak yatim. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang ghaniyan, dia sendiri itu wis mampu, Allah memberikan kekayaan, falyasta'fif, hendaknya dia itu menjaga kehormatan. Ya wis lah, dia ngurusi harta, ngurusi anak yatim lillah, ngurusi harta anak yatim lillah. Dia sama sekali enggak ngambil bagian karena dia sudah mempunyai kecukupan. Itu falyasta'fif. Taib. Wa man kana faqiran, kalau dia itu adalah fakir, dalam artian seandainya dia enggak ngurusi harta anak yatim ini, dia bisa kerja yang lain. Seandainya dia nggak ngurusi anak yatim, dia bisa ngurusi yang lain, dapat uang. Kalau memang dia itu butuh
untuk ngambil, silakan, nggak apa-apa, boleh. Kalau memang dia itu butuh untuk mendapatkan bagian dari dia itu menjalankan harta anak yatim ini, monggo, nggak ada masalah. Tapi falyakul bil ma'ruf, ambil yang dengan cara yang baik, standar urf yang berlaku di tengah masyarakat, yang berlaku di tengah masyarakat. Gambarannya para ikhwan azani Allahu yani wa iyyakum dalam masalah-masalah yang semacam itu. Jadi gambaran mudah gitu ya. Dan ini umum dalam semua masalah. Yang penting mengendalikan harta orang lain yang dalam kendali dia. Gambarannya ya kalau zaman dulu anak yatim. Kalau zaman belakangan ini, zaman dulu itu anak yatim dan baitul mal. Kalau zaman belakangan ini banyak pemegang harta yayasan, pemegang harta masjid, pemegang harta sekolah, pemegang yani harta apa? Yani pemerintah dan yang lain-lain, semuanya masuk dalam kaidah ini. Wallahu a'lam. Nah, Panjenengan Allah wa iyyakum. Setelah itu beliau mengatakan wa alaikuma bi talabil halal. Hendaknya kalian berdua itu hanya mencari harta yang halal. Wajtinabil haram, dan menghindari harta yang haram. Fa in adamtumal halala, kalau memang kondisi darurat benar-benar enggak ada harta halal, falja'a ilal mutasyabih, maka kalau harus meninggalkan yang halal, jangan sampai nerobos haram, minimalnya hanya yang mutasyabih, yang isek samar-samar, jangan yang haram jelas-jelas keharamannya. Itu yang dinasihatkan. Jadi beliau mengatakan kalau cari uang, dan itu satu keharusan orang, mesti harus kerja mendapatkan uang. Carilah harta yang halal, pasti halal. Tinggalkan yang haram. Dan para ikhwan azani Allah wa iyyakum, sesuatu yang sering diingatkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya rezeki itu sudah ada takerane. Rezeki itu sudah ada ketetapannya, sudah ada takdirnya. Dicari dengan cara yang haram, ya dapatnya segitu. Dicari dengan yang halal, dapatnya segitu. Di tengah-tengah komunitas orang-orang yang nggak pernah mau nyerempet haram, di situ ada orang kaya, ada orang miskin. Di tengah komunitas yang nggak kenal halal haram, pokoknya dapat uang, di situ ada orang kaya, di situ ada orang miskin. Itu sunatullah dalam kehidupan. Makanya lihat di negeri-negeri yang nggak kenal agama, kayak Rusia, Cina, ini negeri-negeri yang kenal agama, nggak kenal akhirat, mereka hidup itu hanya untuk dunia, nggak kenal hukum. Di negeri itu ada orang kaya, ya, ada orang miskin, ya, dan banyak. Padahal mereka nggak kenal hukum, halal haram. Di tengah komunitas yang sangat khawatir dari perkara yang syubhat, apalagi haram, kayak para sahabat radhiyallahu anhum, ada orang kaya kayak Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, ada orang miskin. Karena halal haram itu bukan ukuran dapat uang. Karena uang itu satu kepastian takdir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Jibril nafatha fi rawi, bahwasanya Jibril menyampaikan kepadaku, kata beliau, yang menyampaikan kepadaku, innan nafsa lam tamut, seseorang itu tidak akan meninggal dunia illa wa qad istakmalat rizqaha wastawfat ajalaha, kecuali rizkinya wis sempurna, ajalnya wis habis. Karena rizki sudah ada ketetapannya, ajal sudah ada takdirnya. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fattaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwalah engkau kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik. Ini khudhil halal
khudul halal wada'ul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Fa innahu la yunalu ma 'indallah illa bi ta'atih. Karena yang ada di sisi Allah tidak mungkin didapatkan kecuali dengan cara taat kepadanya. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan membaca bersama risalah agung ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillahi tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.